The Wyatt Six return hadapi MFT. Jey Uso berhasil melaju ke semifinal. Charlotte Flair kalahkan Asuka untuk dapat keuntungan di War Games. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 29 November 2025. SmackDown hari ini dibuka sama LA Knight yang udah kesal duluan, dan Katie Kelly makin bikin bad mood pas dia ngasih tahu kalau Sheamus out dari turnamen karena cedera bahu. Knight jelas gak percaya sama trik mystery opponent, apalagi 2 minggu berturut-turut, dan langsung nyentil siapapun yang lagi nyabotase di belakang layar. Dia bilang turnamen ini sengaja dijadiin rintangan buat ngerem momentumnya, dan dia janji siapapun yang nongol di depannya bakal kena hajar BFT. Jey Uso lawan Rusev buka aksi turnamen The Last Time Is Now, dan Rusev langsung hajar Jey pakai pukulan berat plus spinning side slam. Jey tetap tahan tekanan, lolos dari bear hug, dan balikin momentum lewat combo pukulan plus suicide dive. Rusev balas dengan matchka kick dan accolade, tapi Jey sukses nyeret badannya ke tali ring. Mereka pun saling hajar sampai akhirnya Jey bisa kasih spear dan nutup pertandingan pakai Uso Splash nganter dia ke semifinal. Pertandingannya sebenarnya oke, tapi feel-nya rada aneh. Penonton kayak kurang nyambung sama sebagian besar aksi dan jadinya agak gimana gitu. Jey Uso tuh over sebagai karakter, dan ini juga bagian akhir dari double episode, jadi wajar penonton agak capek. Tapi soal ring work-nya Jey yang mulai bikin orang lepas fokus, itu jadi makin kelihatan. Di backstage, The Miz berhasil masuk lagi ke turnamen setelah ngemanipulasi Nick Aldis di tengah kekacauan bareng R-Truth. Aldis pengen semuanya adil dan acak, tapi The Miz tuker nama-nama pas GM-nya lagi ngalian. Begitu Aldis narik nama Miz dari box, ya udah nasi udah jadi bubur. R-Truth langsung nge-call out Miz, sementara Miz senyum-senyum dapat slot tambahan di bracket. Damian Priest lagi ngobrol sama Katie Kelly, bilang dia udah capek dimainin sama main gamesnya Aleister Black. Zelina Vega muncul nyeletuk, ngingetin kalau permainan ini baru aja dimulai, dan Black ngeliatin mereka dari belakang tanpa sepatah kata pun. Priest kelihatan makin muak, dan Rhea Ripley muncul buat nenangin partner Judgment Day-nya. Rhea bilang dia lagi fokus ke War Games dan mau bahas strategi nanti sama Priest. Priest pun siap ngadepin apapun yang bakal datang. Chelsea Green masuk ring buat perayaan kejuaraannya. Lengkap dengan bendera dan sikap sombongnya sambil ngeklaim dia adalah champion terbaik di seluruh benua. Belum sempat dia nikmatin kembang api, Jade Cargill nongol. Ngehajar Alba Fire pakai pump kick dan ngejedet Chelsea. Jade jalan pergi tanpa ngomong apapun, dan baru setelah itu kembang api terakhir meledak. Bikin Chelsea makin kesel karena momen spesialnya diacak-acak total. Itu perayaan yang cepat dan keputusannya juga tiba-tiba. Aku masih nggak yakin mau dibawa kemana arah cerita ini karena Chelsea Green itu heel, Jade Cargill juga heel. Kalau ini ujungnya jadi match, fans bisa bingung mau dukung siapa. Tapi dari sisi Jade sih masuk akal, dia kesel karena Chelsea ngaku-ngaku jadi champion terbaik. Di backstage, Charlotte Flair bareng Alexa Bliss, Rhea Ripley, dan Io Sky bilang dia udah siap hajar Asuka setelah pertemuan terakhir mereka bikin dia absen selama setahun. AJ Lee muncul buat ngedukung tim dan janji bakal bantu mereka menang besok. Bikin syarat makin panas buat advantage match-nya nanti. Katie Kelly juga langsung ngejar Jade Cargill setelah kekacauan tadi, dan Jade bilang dia punya masalah sama siapapun yang ngomong besar tapi nggak bisa buktiin. Bifab dan Michin lewat, dan Michin nggak masalah kalau jadi seseorang yang perlu ngejatuhin sikapnya Jade yang lagi tinggi-tingginya. Lanjut ke pertandingan turnamen berikutnya yang bikin LA Knight ketemu sama The Miz setelah skema backstage Miz tadi. Miz pakai semua shortcut, chip shot, submission, sampai skull crushing finale yang hampir bikin dia nyolong kemenangan. Wasit nge-gap Miz lagi coba curang pakai kaki di tali ring, dan momen itu dipakai LA Knight buat bangkit dan kasih BFT ke Miz untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya lumayan, mereka berusaha keras di bagian akhir tapi tetap terasa kepanjangan. The Miz jarang menang, jadi ya LA Knight yang pasti lanjut. Tim War Games cewek, Becky Lynch, Nia Jax, Lash Legend, Asuka, dan Kairi Sane ngumpul di backstage. Becky ngambil alih komando dan ngingetin semua orang kalau dia belum pernah kalah di War Games. Asuka nambahin warningnya sendiri, ngingetin apa yang terjadi ke Charlotte terakhir kali mereka ketemu.
Cathy Kelly nyoba interview Ilya Dragunov, tapi Tommaso Ciampa nyelonong masuk. Ciampa bilang minggu depan dia bakal ngambil US title sambil ngingetin Ilya kalau dia udah pernah ngerobek topengnya Axiom. Ilya nutup segmen balas dengan nyebut Ciampa itu jackass. Charlotte Flair dan Asuka masuk ring buat War Games Advantage Match. Charlotte buka duluan pakai pukulan dan crossbody, tapi Asuka balas dengan counter tajam dan tendangan keras. Tempo makin naik, mereka saling adu German suplex, near fall, dan power counter yang nunjukin dua-duanya masih sama-sama kuat. Kekacauan pindah keluar ring, Asuka coba akhiri semuanya pakai green mist, tapi Charlotte ngedodge dan malah kena timekeeper. Asuka jadi panik, dan begitu mereka balik ke ring, Charlotte langsung manfaatin situasi dan kasih natural selection buat amankan keuntungan penting di War Games besok. Pertandingannya keren banget, dua legenda dari divisi wanita yang punya sejarah panjang. Biasanya aku suka heel yang punya keunggulan di War Games, tapi karena yang heel cowok udah dapat advantage, ya wajar kalau kali ini babyface yang menang buat bikin jadi beda. Momentum langsung pindah ke main event. Survivor Series Elimination Match yang jelas-jelas dirancang buat nunjukin kekuatan dari MFT dan nguji tim internasionalnya Sami Zayn. Solo Sikoa set tempo dengan ngebantai Sabin duluan dan para tongan terus jaga kontrol lewat quick tag dan serangan berat. Tim Sami sempat bangkit dengan kombinasi dari Motor City Machine Guns dan serangan dari Nakamura. Bikin Jesse Mateo jadi eliminasi pertama setelah Sabin berhasil ngepin dia. Nakamura sempat ngambil alih lagi dengan tendangan khasnya, tapi Tama-Tonga nahan dia dan ngepin bersih buat kasih pesan kalau MFT di sini juga nggak main-main. Rey Fenix geser momentum lagi dengan kecepatannya, ngehajar Tonga Loa pakai Hurricanrana jadi pin mendadak. Tapi Tala langsung masuk dan ngehancurin energi itu dengan nge-overpower semua orang. Tala ngehajar Shelly di apron dan Sabin habis itu, ninggalin Sami dan Phoenix dalam posisi yang buruk. Phoenix ngasih semua yang dia punya, dive ke Solo dan Tala, tapi Tama nangkap dia dan ngeeliminasi dia. Bikin Sami sendirian jadi 3 lawan 1. Sami pun gali tenaga, nerima hantaman dari segala arah sebelum akhirnya nge-Helluva Kick Tama dan ngelakuin eliminasi darurat. Tala coba ngabisin sisa tenaga Sami, tapi charge-nya meleset dan dia kelempar keluar barikade sampai kena count out. Ngebuat finalnya tinggal Solo lawan Sami. Dua-duanya adu habis-habisan di menit akhir dengan near fall dan finisher yang saling ditukar. Sampai Solo akhirnya punya momen dan berhasil kasih Samoan Spike untuk memenangkan pertandingan. Terus, tiba-tiba arena jadi gelap total, The Wyatt Six ngelilingi ring dalam diam dan Uncle Howdy muncul di belakang Solo. Hajar Solo dengan Sister Abigail untuk menutup SmackDown hari ini. Ini tuh elimination match yang cukup bagus, bookingannya juga oke, tapi Rey Fenix sebenarnya pantas dikasih lebih. Dan entah kenapa Tonga Loa dan Tala Tonga masih aja kelihatan boring jadi bikin pusing. Pertandingannya sih oke, tapi kayak nggak ngebantu naikin siapapun. Phoenix punya momen, tapi tetap aja mereka bikin dia jadi korbannya Tala lagi dan lagi. Buat maksa Tala kelihatan kayak nakutin padahal itu sebenarnya nggak ngena. Jesse Mateo juga pantas dapat lebih, minimal dia lebih konsisten lah dari Loa. Penonton pas menuju ke akhir juga agak sepi, makin nurunin feel pertandingannya. Ada tease soal MFT dan The Wyatt Six, jadi cerita itu lanjut. Mungkin ujungnya ke WWE Tag Team Title Match karena Joe Gacy dan Dexter Lumis yang pegang gelar. Aku nggak terlalu suka feud-nya sih, tapi aku ngerti kenapa ini terjadi. Karena mereka itu sama-sama stable. Secara keseluruhan, SmackDown yang biasa aja. Turnamen John Cena di sini juga agak aneh. Beberapa pertandingannya sih bagus, tapi beberapa keputusan dan bookingannya bikin bingung. The Miz dan LA Knight oke, tapi nggak spesial. Sedangkan Jey Uso dan Rusev berasa kayak slow motion. Jade Cargill masih jalan di tempat walaupun dia itu sang champion. Dan elimination match juga rasanya biasa aja. Jadi aku nggak begitu rekomendasiin buat kalian nonton SmackDown hari ini, karena kalau di skip juga nggak ketinggalan amat. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were